Sore di Pantura Pemalang selalu terasa panjang. Matahari seperti enggan benar-benar tenggelam, menggantung redup di balik debu jalanan. Truk-truk besar melintas tanpa henti, meninggalkan getaran halus di dinding ruko-ruko kecil yang berdiri seadanya di tepi jalan. Di antara deretan bengkel dan warung kopi, ada satu ruko bercat hijau pucat dengan spanduk sederhana yang hurufnya mulai melengkung dimakan angin laut. Serba 35.000 Rini berdiri di depan pintu gulungnya yang setengah terbuka. Tangannya memegang kalkulator kecil, jarinya bergerak pelan menghitung ulang uang di laci. Angkanya tidak pernah berubah, tetap kurang. Di dalam toko, gantungan pakaian berderet rapi. Dress rumahan kemia flanel, kaos anak, celana kulot semuanya ia beli dari pasar grosir di kota sebelah. Dengan sisa tabungan terakhir, ia menghitung dengan cermat agar masih ada sedikit untung meski dijual murah. Tapi murah saja tidak cukup. Sejak pabrik Garman tempatnya bekerja tutup 2 tahun lalu, hidup Rini seperti berjalan di tanah becek. Setiap langkah terasa berat. Suaminya meninggal karena sakit paru-paru setahun setelahnya. Kini ia tinggal bersama 2 anaknya. Damar yang duduk di kelas 5 SD dan Lala yang baru masuk TK. Kontrakan ruko ini sudah menunggak 2 bulan. Bu, besok bayar SPP. Ya, kata Damar pagi tadi sebelum berangkat sekolah. Rini hanya mengangguk dan tersenyum. Senyum yang ia latih agar tidak terlihat retak. Menjelang maghrib, suasana berubah. Warung kopi di seberang mulai ramai oleh sopir truk dan pedagang pasar yang menunggu waktu berbuka. Bau kopi hitam dan gorengan menyebar terbawa angin laut. Di kejauhan, azan dari musola kampung terdengar bersahut-sahutan, kadang tertelan suara klakson panjang. Rini menutup buku catatan penjualan hari itu. Sepi, hanya 3 potong baju yang laku. Ia menatap rak paling ujung, tempat beberapa dress warna pastel tergantung tanpa tersentuh. Ia sempat berpikir mungkin harganya terlalu mahal, tapi 35.000 sudah harga paling rendah yang bisa ia beli tanpa benar-benar rugi. Di kampanye, angka itu cepat jadi pembicaraan. 35.000, murah amat, jangit. Barang sisa ekspor gagal, apa nggak salah hitung tuh? Rini pura-pura tidak dengar. Ia hanya ingin dagangannya berputar. Angin sore masuk membawa aroma asin laut. Lampu neon di dalam toko mulai menyala redup. Bayangan gantungan baju memanjang di lantai keramik yang mulai kusam. Rini hendak menarik pintu gulung ketika suara langkah terdengar dari luar. Pelan, tidak tergesa. Seperti orang yang tidak takut toko keburu tutup. Seorang lelaki tua berdiri di ambang pintu. Bajunya sederhana, kemeja putih yang agak kekuningan, dan celana kain longgar. Rambutnya tipis, disisir rapi ke belakang. Wajahnya sulit ditebak usianya keriputnya. Halus, tapi matanya tajam. Masih bukan, Du? Suaranya pelan. Rini ragu sejenak. Azan hampir selesai. Biasanya ia sudah menutup sebelum benar-benar gelap. Iya, Pak. Silakan. Lelaki itu masuk tanpa suara langkah yang jelas. Tidak ada bunyi sandal diseret atau sepatu diketuk. Ia berjalan menyusuri rak dengan tenang. Jemarinya menyentuh ken-ken yang tergantung. Rini memperhatikan dari balik mic. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sempit, tapi ia tidak tahu apa. Semua 35.000? Tanya lelaki itu tanpa menoleh. Iya, Pak. Semua sama, jangan ditawar. Rini tersenyum tipis. Memang sudah harga pas, Pak. Lelaki itu berhenti di depan satu kemeja flanel coklat tua. Ia menurunkannya dari gantungan, memeriksa jahitan, lalu mengangguk pelan. Satu ini saja. Rini membungkusnya dengan plastik bening. Tangannya terasa lebih dingin dari biasanya. Lelaki itu mengeluarkan uang dari saku kemejanya. Lembarannya rapi, tidak terlipat. Namun ketika Rini menerimanya, kulitnya seperti menyentuh sesuatu yang baru saja dicuci, lalu dijemur tanpa matahari. Lembab, dingin. Ia hampir refleks menarik tangan. 35.000, kata lelaki itu, menatap lurus ke arahnya. Iya, Pak. Sebelum pergi, lelaki itu berhenti di pintu. Langit di luar sudah berubah jingga gelap. Jangan pernah tolak pembeli terakhir sebelum maghrib, ucapnya. Tenang, dan jangan turunkan harga. Rezeki itu dijaga kalau kita tidak ragu. Rini mengernyit. Maksudnya, Pak? Tapi lelaki itu sudah melangkah keluar. Tidak tergesa, tidak menoleh. Suara azan banner-banner selesai. Rini berdiri diam beberapa saat. Ia melihat uang di tangannya. Ada bau tanah tipis yang sulit dijelaskan, seperti aroma halaman rumah yang baru disiram air. Ia menggeleng pelan. Mungkin hanya perasaannya saja. Ia menutup pintu gulung perlahan. Suara besi bergesek terdengar panjang. Dari dalam toko yang mulai gelap, gantungan pakaian bergoyang sedikit tertiup angin yang terjebak. Saat lampu dimatikan, bayangan rak paling ujung terlihat lebih dekat dari yang lain. Rini mengunci pintu, menyelipkan kunci ke dalam tasnya.
berhenti. Kejauhan, truk kembali melintas. Getarannya terasa sampai ke telapak kakinya. Malam turun pelan di Pantura Pemalang, dan tanpa Rini sadari, hari itu bukan lagi hari biasa bagi tokonya yang kecil dan sederhana. Di Loce Kasir, uang 35.000 itu terasa lebih dingin dibanding yang lain. Sejak lelaki tua itu datang, Rini tidak benar-benar bisa melupakan sorot matanya. Bukan karena tajam, bukan juga karena aneh, tapi karena terlalu tenang. Seolah-olah ia sudah tahu sesuatu yang Rini sendiri belum mengerti. Pagi di Pantura selalu dimulai dengan suara berat, derut truk, klakson panjang, dan pedagang sayur yang lewat sambil memanggil nama-nama langganannya. Dari arah musola kampung, lantunan muratal terdengar pelan sebelum matahari benar-benar naik. Rini membuka ruko lebih pagi dari biasanya. Ia ingin mengecek kembali uang semalam. Laci kasir dibuka perlahan. Uang hasil penjualan kemarin terselip rapi di dalamnya. Ia memisahkan lembaran yang diberikan lelaki tua itu. Masih terasa sedikit lembab. Rini mengernyit. Ia mengangkatnya ke hidung. Bau tanahnya samar, hampir tak tercium kalau tidak diperhatikan. Mungkin kena keringat, gumamnya pada diri sendiri. Ia memasukkan uang itu ke dalam dompet kecil terpisah. Entah kenapa ia tidak ingin mencampurnya dengan uang lain. Hari itu pembeli mulai datang lebih banyak dari biasanya. Seorang ibu-ibu yang biasa belanja di pasar berhenti dan masuk. "Beneran semua 35.000, Mbak?" Tanyanya memeriksa jahitan gamis. "Iya, Bu, silakan pilih saja." Ibu itu tersenyum lebar. Tak lama kemudian 2 orang lain ikut masuk. Siang menjelang, toko kecil itu terasa lebih hidup. Rini sibuk melipat, membungkus, menghitung. Untuk pertama kalinya sejak membuka toko, ia merasa napasnya sedikit ringan. Menjelang sore, rak-rak mulai terlihat kosong di beberapa bagian. "Alhamdulillah," bisiknya pelan. Namun saat matahari mulai turun, perasaan yang kemarin muncul kembali. Ada ketegangan halus di dada, seperti menunggu sesuatu yang belum jelas bentuknya. Angin laut sore itu lebih dingin. Spanduk serba 35.000 bergetar pelan diterpa angin. Jam di dinding menunjukkan pukul 17.40. Rini mulai membereskan baju yang tersisa. Ia menoleh keluar. Warung kopi di seberang mulai ramai lagi. Beberapa sopir truk duduk menghadap jalan, rokok mengepul di antara obrolan mereka. Azan akan segera berkumandang. Dan entah kenapa, Rini tidak langsung menutup pintu. Langkah itu terdengar lagi. Pelan, teratur. Rini menoleh. Lelaki tua itu berdiri di sana. Persis seperti kemarin. Kemeja putihnya sama, wajahnya sama, ekspresinya pun sama. Seolah waktu tidak bergerak baginya. "Masih buka?" tanyanya lembut. Rini merasa tengkuknya meremang, tapi ia tetap tersenyum sopan. "Iya, Pak, silakan." Lelaki itu masuk. Kali ini ia tidak menyentuh banyak pakaian. Ia langsung menuju rak bagian tengah. Tangannya berhenti pada satu blus warna biru tua. Satu ini. Rini membungkusnya dengan tangan yang berusaha tetap stabil. Lelaki itu mengeluarkan uang. Lagi-lagi rapi, lagi-lagi terasa dingin. Saat jemari mereka bersentuhan, Rini merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar dingin, tapi seperti ada getaran halus, sekejap saja lalu hilang. 35.000, ucap lelaki itu. "Iya, Pak." Ia memasukkan uang ke laci tanpa menghitung ulang. Sebelum pergi, lelaki itu kembali berhenti di ambang pintu. Langit sudah berwarna jingga keunguan. Azan mulai berkumandang dari musola terdekat. "Jangan pernah menolak pembeli terakhir," katanya pelan. "Itu yang menjaga aliran rezekimu." Rini memberanikan diri bertanya, "Bapak rumahnya di mana ya? Soalnya belum pernah lihat." Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang tidak benar-benar mengubah wajahnya. "Dekat," jawabnya singkat. Lalu ia melangkah pergi, melebur di antara bayangan senja dan lalu lintas Pantura. Malam itu, Rini menghitung hasil penjualan. Lebih banyak dari kemarin, jauh lebih banyak. Ia duduk di lantai ruang tengah rumahnya, ditemani lampu bohlam kecil. Damar dan Lala sudah tidur di kamar sebelah. Dari luar terdengar suara jangkrik dan sesekali motor melintas. Rini memisahkan uang yang diberikan lelaki tua itu. 2 lembar kini. Keduanya terasa lebih dingin dari yang lain. Ia hendak menyimpannya kembali ke dompet kecil, ketika tiba-tiba Lala terbangun dan berjalan keluar kamar dengan mata setengah terbuka. "Bu, iya nak. Tadi ada kakek berdiri di depan toko." Rini terdiam. "Kakek mana?" "Yang pakai baju putih." Dia lihat Lala. Jantung Rini berdetak lebih cepat. "Kapan lihatnya?" "Tadi, waktu maghrib." Rini memaksakan senyum. "Mungkin cuma pembeli, nak." Lala mengeleng pelan. "Dia nggak kedip, Bu." Kalimat itu menggantung di udara. Rini memeluk anaknya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Sudah, tidur lagi. Jangan mikir macam-macam." Setelah Lala kembali ke kamar, Rini duduk sendirian lebih lama. Ia teringat kalimat lelaki tua itu. Jangan pernah menolak pembeli terakhir. Angin malam masuk dari celah jendela. Lampu bohlam bergoyang sedikit.
Bayangan di dinding ikut bergerak pelan. Rini menutup mata sejenak. Mungkin semua ini hanya kebetulan. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Besok ia akan lihat lagi. Kalau lelaki itu datang lagi, mungkin ia akan bertanya lebih jelas. Namun jauh di dalam hatinya, ada bagian kecil yang mulai bertanya. Mengapa selalu tepat sebelum maghrib? Dan mengapa setiap kali lelaki itu datang, suasana terasa seperti ditahan, seolah waktu menunggu sesuatu selesai. Di luar, suara truk besar melintas. Getarannya terasa sampai ke lantai rumah. Rini menyimpan uang itu di dalam dompet kecil, lalu memasukkannya ke laci lemari. Ia mematikan lampu. Di dalam gelap, ada perasaan samar yang sulit dijelaskan. Bukan takut sepenuhnya, lebih seperti sedang diperhatikan. Dan tanpa ia sadari, di ruko kecil pinggir pantura itu, ada satu gantungan baju yang bergerak pelan, meski tak ada angin yang tersisa. Sejak hari ketiga, toko Rini seperti menemukan napasnya sendiri. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika dua ibu-ibu dari kampung belakang datang bersamaan. Mereka biasanya belanja ke pasar kota setiap akhir pekan, tapi kini mereka berhenti di depan spanduk hijau pucat yang tulisannya mulai pudar. "Ini yang katanya murah itu ya?" bisik salah satu dari mereka. Rini menyambut dengan senyum ramah. "Silakan Bu, semua 35.000. Awalnya mereka hanya melihat-lihat, tapi tak sampai 10 menit, masing-masing sudah memegang 2 potong pakaian. Jahitannya rapi juga ya, bahannya adem. Hari itu, pembeli datang bergantian. Ada buruh pabrik yang baru pulang shift malam. Ada remaja yang mencari kaos untuk dipakai nongkrong. Bahkan seorang sopir truk mampir dan membeli kemeja kotak-kotak. Menjelang siang, rak bagian depan sudah mulai kosong. Rini berdiri di tengah toko dengan perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Lega. Setiap kali ia menghitung uang, jumlahnya terasa nyata, bukan sekedar harapan yang ditunda. Menjelang sore, Damar datang sepulang sekolah. "Bu, tadi teman-teman bilang toko ibu sekarang rame." Rini tersenyum. "Alhamdulillah. SPP bisa dibayar ya?" Rini mengangguk pelan. "Insya Allah." Namun di balik rasa syukur itu, ada satu hal yang tidak pernah absen. Jam dinding. Jarumnya bergerak perlahan menuju waktu maghrib. Entah kenapa, setiap mendekati jam itu, suasana toko selalu terasa berbeda. Tidak ramai, tidak juga sunyi. Hanya seperti ada ruang kosong yang menunggu diisi. Pukul 17.32, seorang pembeli terakhir masih memilih-milih daster. "Bu, bisa kurang nggak? 30 aja." Rini hampir mengiyakan, hampir saja, tapi kalimat itu terngiang lagi di kepalanya. "Jangan turunkan harga." "Maaf ya Bu, memang sudah pas harganya," jawab Rini lembut. Ibu itu akhirnya tetap membeli tanpa banyak protes. Jam menunjukkan 17.41. Angin laut berembus pelan dari arah jalan raya. Spanduk di depan toko berkibar pelan. Suara azan belum terdengar, tapi langit sudah berubah warna. Dan seperti 2 hari sebelumnya, langkah itu datang lagi. Rini tidak perlu melihat untuk tahu siapa yang berdiri di ambang pintu. Lelaki tua itu masuk dengan gerakan tenang. Wajahnya masih sama, tidak berubah, tidak tampak lelah, tidak tampak terburu-buru. Hari ini ia memilih celana panjang hitam polos. "Satu ini saja," katanya. Rini membungkusnya tanpa bertanya. Saat menerima uang, sensasi dingin itu terasa lebih jelas. Kali ini bukan hanya lembab, seperti ada sisa embun yang belum kering. Azan mulai berkumandang. Lelaki itu menatap Rini beberapa detik lebih lama dari biasanya. "Bagus," ucapnya pelan. "Rezekimu mulai lancar." Rini menelan ludah. "Bapak tiap hari lewat sini. Kalau perlu." Jawaban itu membuat dada Rini terasa sempit, tapi sebelum ia bisa bertanya lagi, lelaki itu sudah melangkah keluar. Seperti selalu, ia pergi tepat ketika azan memasuki kalimat kedua. Malam itu, Rini menghitung ulang hasil penjualan. Hampir semua pakaian habis. Ia bahkan harus menulis daftar stok untuk belanja tambahan besok. Namun ketika membuka laci kasir, ia terdiam. Uang dari lelaki tua itu, 3 lembar kini, terlihat lebih kusam dibanding yang lain. Rini mengeluarkannya. Permukaannya sedikit lembab, bau tanahnya lebih jelas dari sebelumnya, seperti aroma kebun yang baru digali. Ia berdiri dan berjalan ke dapur, berniat mengeringkannya sebentar di dekat kompor. Tapi ketika ia kembali ke ruang tengah, Damar sudah berdiri memandangi uang itu. "Bu, uangnya kenapa basah?" Rini cepat-cepat mengambilnya. "Gak apa-apa, mungkin kena minum." Damar mengangguk, tapi wajahnya terlihat ragu. Malam semakin larut. Dari luar terdengar suara tonggeret dan angin yang menyentuh genteng rumah. Rini berbaring di kasur tipisnya, mencoba memejamkan mata. Namun pikirannya tidak diam. Ia menghitung-hitung dalam hati. 3 hari, 3 kali lelaki itu datang. 3 transaksi terakhir. Dan setiap hari, dagangannya hampir habis. Keesokan paginya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Ketika Rini membuka ruko, ia mendapati satu potong dress tergantung terpisah dari yang lain, tepat di ujung rak paling belakang. Padahal semalam, ia yakin sudah merapikannya. Dress itu berwarna putih krem, bersih, licin, tidak kusut sedikit pun. Rini memindahkannya kembali ke tengah. Mungkin jatuh terus aku gantung asal tadi, gumamnya. Namun siang harinya, seorang pembeli menunjuk dress itu. "Yang ini, Mbak." Rini terdiam. Dress itu lagi. Ia menjualnya tanpa banyak pikir. Menjelang sore, stok kembali menipis.
Perasaan lega dan tidak tenang berjalan berdampingan di dalam dirinya. Ia senang toko ramai, ia butuh ini, ia butuh uangnya, ia butuh kelangsungan hidup. Tapi setiap kali jam mendekati maghrib, dadanya seperti dipenuhi udara dingin. Dan benar saja, pukul 17.38, langkah yang sama, lelaki yang sama. Hari ini ia tidak banyak melihat-lihat, ia hanya berdiri di tengah toko, seolah memastikan sesuatu. Laris, katanya pelan. Rini mencoba tersenyum. Alhamdulillah, kau tidak menolak siapapun kan? Pertanyaan itu membuat tengkuk Rini mamang. Saya jual ke siapa saja yang beli, Pak. Lelaki itu mengangguk. Ia memilih satu kaos polos. Hari-hari berikutnya berjalan semakin cepat. Rini sampai tidak sempat lagi memikirkan hal-hal aneh yang sempat mengganggunya. Pagi belanja stok, siang melayani pembeli, sore bersiap menunggu waktu yang entah sejak kapan terasa seperti batas tak terlihat. Toko kecil itu kini benar-benar hidup. Ibu-ibu arisan datang bergerombol setiap Selasa. Remaja-remaja mampir sepulang sekolah. Bahkan ada pedagang dari desa sebelah yang membeli 5-10 potong sekaligus untuk dijual lagi. Untungnya tipis gak apa-apa, yang penting muter, kata salah satu pembeli sambil tertawa. Rini hanya tersenyum. Ia memang tak mengambil untung besar, tapi entah bagaimana uang yang masuk terasa cukup, selalu cukup. Namun di sela-sela kesibukan itu hal-hal kecil mulai terjadi. Hal-hal yang sulit dijelaskan, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Suatu pagi, ketika Rini membuka pintu ruko, ia mendapati rak bagian tengah sedikit bergeser dari tempatnya. Tidak jauh, hanya beberapa sentimeter, tapi cukup membuat celah antara rak dan dinding terlihat lebih lebar. Rini mengerutkan kening. Semalam ia yakin sudah menatanya rapat. Mungkin kesenggol pembeli kemarin, pikirnya. Ia mendorong rak itu kembali ke tempat semula. Kayunya terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada beban yang menahannya. Hari itu berjalan seperti biasa, ramai, lancar. Namun menjelang siang, seorang pembeli tiba-tiba bertanya, "Mbak, tadi ada yang berdiri di belakang saya ya?" Rini yang sedang melipat baju menoleh. "Nggak ada, Bu, cuma kita berdua." Ibu itu terlihat ragu. "Perasaan saya tadi ada yang napas di belakang." Rini tersenyum canggung. "Mungkin dari kipas angin, Bu, padahal kipas angin sedang mati." Ibu itu akhirnya membayar dan pergi. Tapi sejak itu, Rini mulai lebih sering menoleh ke arah rak paling ujung. Rak itu memang paling jarang disentuh pembeli. Letaknya dekat tembok belakang, agak jauh dari pintu masuk. Lampu neon di atasnya juga sedikit redup. Sore itu, seperti biasa, suasana berubah ketika jarum jam mendekati maghrib. Langit di luar memerah. Suara burung-burung pulang ke sarang terdengar samar. Warung kopi di seberang makin ramai. Rini berdiri di belakang meja kasir, merapikan uang hasil penjualan hari itu. Langkah itu datang lagi. Ia tidak lagi terkejut. Lelaki tua itu masuk dengan tenang. Kali ini tatapannya menyapu seluruh ruangan lebih lama dari biasanya. "Banyak yang beli?" ucapnya pelan. "Iya, Pak, alhamdulillah." Ia berjalan menuju rak belakang, rak paling ujung. Rini merasakan dadanya mengencang. Lelaki itu berhenti tepat di depan rak yang pagi tadi bergeser. Tangannya menyentuh salah satu gantungan, lalu menarik sebuah dress abu-abu. Satu ini. Rini mengambilnya, membungkus seperti biasa. Saat uang berpindah tangan, sensasi dingin itu kini terasa menjalar sampai ke pergelangan tangannya. Azan mulai berkumandang. Sebelum keluar, lelaki itu berkata tanpa menoleh, "Jangan ubah susunan raknya." Kalimat itu membuat napas Rini tertahan. Ia tidak menjawab, tidak tahu harus menjawab apa. Pintu tertutup. Langkah lelaki itu menghilang di antara suara kendaraan. Rini berdiri lama, memandangi rak paling ujung. Sejak rak itu kembali bergeser sendiri, Rini tidak pernah lagi merasa benar-benar sendirian di dalam tokonya. Meski pagi ramai dan siang penuh suara tawar-menawar, ada ruang kecil di dalam dadanya yang selalu terasa dingin. Seperti ada mata yang mengawasi dari sudut yang tidak terjangkau cahaya. Namun hidup tetap harus berjalan. Stok pakaian harus ditambah. Uang kontrakan harus dibayar. SPP Damar sudah lunas. Dan Lala mulai merengek minta tas baru bergambar kartun. Semua itu nyata. Semua itu butuh biaya. Dan toko serba 35.000 kini jadi bahan pembicaraan sekampung. Suatu sore, sebelum waktu maghrib, Rini sempat menyeberang ke warung kopi untuk membeli teh hangat. Warung itu milik Pak Hadi, sudah berdiri bertahun-tahun di tepi pantura. Bangkunya panjang dari kayu, catnya terkelupas. Di sudut tergantung televisi kecil yang sering menyiarkan berita atau sinetron sore. Beberapa sopir truk duduk sambil merokok. Dua bapak-bapak kampung tampak berbincang pelan. Saat Rini datang, obrolan mereka sempat terhenti sepersekian detik. Lalu dilanjutkan lagi, tapi nadanya lebih pelan. "Teh satu, Pak," kata Rini biasa saja.
Pak Hadi menuang air panas tanpa banyak bicara. Namun salah satu bapak di bangku ujung melirik ke arah Rini. "Itu toko Mbak sekarang rame terus ya?" Rini tersenyum tipis. "Alhamdulillah Pak, murah soalnya," sahut yang lain. 35.000 semua, kok bisa? "Ambil untungnya tipis Pak, yang penting muter." Mereka mengangguk, tapi tatapannya tidak sepenuhnya percaya. Setelah Rini kembali ke tokonya, obrolan di warung kopi kembali terdengar samar tertiup angin. "Larisnya nggak wajar." "Iya, padahal toko lain sepi. Katanya tiap maghrib ada orang tua datang terus." "Orang mana?" "Nggak tahu, belum pernah lihat jelas." Rini pura-pura tidak mendengar, tapi kalimat itu menempel di kepalanya. Beberapa hari kemudian, kabar yang lebih tidak enak mulai beredar. Bu Siti, salah satu pelanggan tetapnya, jatuh sakit mendadak. Demam tinggi sejak membeli gamis minggu lalu. "Bukan salah siapa-siapa sih," bisik seorang tetangga di depan toko. "Cuma aneh aja." Rini mencoba mengabaikan. Orang sakit itu hal biasa, apalagi musim pancaroba. Tapi ketika pelanggan lain mengeluh hal serupa, hatinya mulai goyah. Seorang remaja perempuan datang mengembalikan blouse yang dibelinya. "Kenapa Mbak?" tanya Rini. "Entah kenapa tiap pakai ini saya mimpi aneh," jawab gadis itu pelan. "Kayak ada yang berdiri di pojokan kamar." Rini memaksakan senyum. Mungkin cuma kecapean. Gadis itu tetap membayar dan pergi. Namun sejak itu, Rini tidak bisa melihat rak paling ujung tanpa merasakan sesuatu bergerak di perutnya. Di pengajian malam Jumat, Ustadz kampung sempat menyampaikan ceramah yang terasa seperti ditujukan pada seseorang. Rezeki itu sudah diatur. Kalau datangnya terlalu cepat, terlalu deras, kita harus bertanya dari mana jalannya. Rini duduk di saf belakang bersama ibu-ibu lain. Tangannya menggenggam ujung kerudung. Kadang manusia tergoda jalan pintas, padahal setiap jalan pintas selalu ada harga yang harus dibayar. Beberapa ibu melirik ke arahnya, tidak terang-terangan, tapi cukup untuk membuat Rini merasa terlihat. Sepulang pengajian, tetangganya, Bu Ratna, berjalan di sampingnya. "Jangan dimasukkan hati, Rin. Orang mah kalau lihat orang lain maju sedikit langsung curiga." Rini tersenyum kecil. "Saya nggak ngapa-ngapain, Bu." Bu Ratna mengangguk. "Ya, hati-hati aja." Kalimat itu menggantung. Sore berikutnya, toko kembali ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Rini sampai kewalahan membungkus dan menghitung uang. Namun di sela keramaian itu, ia menyadari sesuatu. Setiap kali mendekati maghrib, pembeli seperti berkurang dengan sendirinya, tanpa ia suruh, tanpa ia tutup pintu. Seolah ada batas waktu tak terlihat yang membuat orang-orang memilih pergi sebelum jarum jam menyentuh angka tertentu. Pukul 17.36, toko tiba-tiba kosong. Hanya ada suara angin menyusup lewat celah pintu dan deru kendaraan di luar. Rini berdiri di belakang meja kasir, menunggu. Dan benar saja, langkah itu datang lagi. Lelaki tua itu masuk seperti biasa. Tapi kali ini, sebelum memilih pakaian, ia berhenti lebih lama di tengah ruangan. Tatapannya mengarah keluar, ke warung kopi seberang jalan. Mereka mulai bicara. Ucapnya pelan. Jantung Rini berdegup. "Siapa Pak?" "Orang-orang yang tidak mengerti cara kerja rezeki." Rini menelan ludah. "Saya cuma jualan biasa." Lelaki itu tersenyum samar. "Kau memang cuma jualan." Ia berjalan ke rak paling ujung. Sejak malam ketika suara ambulans itu melintas panjang di Jalan Pantura, perasaan Rini tidak pernah benar-benar tenang. Besok paginya, kabar itu datang seperti angin yang membawa debu. Bu Siti, yang sempat demam beberapa hari lalu, meninggal dunia subuh tadi. Katanya komplikasi, katanya memang sudah ada riwayat sakit, katanya ini dan itu. Tapi yang menempel di kepala Rini hanya satu. Terakhir kali Bu Siti datang ke tokonya, ia membeli gamis warna hijau tua. Transaksi itu terjadi menjelang maghrib, dan lelaki tua itu datang setelahnya. Rini berdiri lama di depan rak, memandangi gantungan baju yang bergoyang pelan karena kipas angin. Ia mencoba menenangkan diri. Orang meninggal itu takdir. Tidak ada hubungannya dengan toko. Tidak ada hubungannya dengan harga 35.000. Namun, hatinya mulai sulit diajak sepakat. Hari
itu ia sengaja ingin mencoba sesuatu. Menjelang sore, ketika pembeli mulai berkurang, Rini mempercepat beres-beres. Jam menunjukkan pukul 17.20. Biasanya ia menunggu sampai mendekati azan. Kali ini, ia ingin menutup lebih awal. Ia menurunkan sebagian pintu gulung, menyisakan celah kecil. "Bu, kok tutup cepat?" tanya seorang remaja yang baru datang. "Capek hari ini," jawab Rini singkat. Remaja itu mengangguk dan pergi. Jam menunjukkan 17.31. Langit di luar mulai menggelap. Warna jingga menipis, digantikan abu-abu kebiruan. Rini menahan napas. Sunyi. Tidak ada langkah. Tidak ada suara. Mungkin hari ini tidak datang, pikirnya. Ia hendak menarik pintu gulung sampai rapat. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan dari luar. Tok, tok. Tidak keras, tapi jelas. Rini membeku. Ketukan itu terdengar tepat di bagian pintu yang belum tertutup. Tok, tok. Seolah seseorang mengetuk dengan satu jari. Perlahan, Rini mendekat. Ia tidak langsung membuka, hanya berdiri beberapa langkah dari pintu. Masih buka. Terdengar suara pelan dari luar. Suara yang sudah sangat dikenalnya. Dada Rini terasa seperti diikat. Ia menatap jam. 17.34. Azan belum terdengar. Tangannya gemetar ketika mengangkat kembali pintu gulung. Dan benar, lelaki tua itu berdiri di sana. Wajahnya tetap tenang. Tapi kali ini, Rini mencoba benar-benar memperhatikannya. Sejak menemukan lembaran-lembaran uang lembab di belakang rak paling ujung, Rini tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semua ini hanya kebetulan. Pagi itu, ia membuka toko dengan perasaan berbeda. Bukan sekedar cemas, tapi seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang pasti datang. Rak sudah ia kembalikan ke tempat semula. Uang-uang berbau tanah itu ia simpan dalam dompet kecil, terpisah dari hasil jualan biasa. Jumlahnya kini lebih dari yang ingin ia hitung. Ia mencoba bersikap normal. Pembeli tetap datang, toko tetap ramai, suara tawar-menawar tetap terdengar seperti biasa. Namun kini Rini mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Setiap kali seorang pelanggan membeli pakaian menjelang maghrib, terutama beberapa menit sebelum lelaki tua itu datang, wajah mereka seperti tampak lebih pucat di bawah lampu neon. Bukan sakit, bukan lelah, hanya redup. Siang itu Bu Ratna datang membeli daster. "Laris terus, Rin," katanya sambil tersenyum. Rini tersenyum balik, tapi matanya tak lepas dari wajah Bu Ratna. Normal, tidak ada yang aneh. Namun ketika Bu Ratna membayar dan keluar dari toko, Rini merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada tarikan halus di udara. Seperti satu helai benang tak terlihat ikut terseret keluar bersama plastik belanja. Rini menoleh ke arah rak paling ujung. Sunyi, tapi dadanya terasa sesak. Menjelang sore, ia mulai mencatat sesuatu di buku kecil. Ia membuka halaman-halaman sebelumnya. Nama-nama pelanggan yang sering belanja dalam beberapa minggu terakhir. Ia menandai satu persatu. Bu Siti meninggal. Pak Joko, supir truk yang sering beli kemeja, kabarnya kecelakaan ringan minggu lalu. Remaja yang mengeluh mimpi buruk, sakit demam 2 hari. Tangan Rini gemetar. Ia mencoba menyangkal. Orang sakit itu biasa. Orang kecelakaan itu wajar. Tapi kenapa hampir semuanya berhubungan dengan hari-hari ketika toko sangat laris dan selalu ada transaksi terakhir sebelum maghrib? Jam menunjukkan 17.33. Pembeli terakhir sore itu adalah seorang bapak yang baru pertama kali datang. Ia membeli 1 kemeja batik murah. "Murah banget, Mbak. Jarang ada harga segini," katanya senang. Rini tersenyum tipis. Tangannya dingin ketika menerima uangnya. Bapak itu pergi. Toko mendadak sepi. Angin sore masuk membawa debu halus dari jalan Pantura. Dan seperti biasa, langkah itu datang. Rini tidak lagi terkejut, tapi kali ini ia tidak menunduk. Ia menatap lelaki tua itu lebih lama. Wajahnya tetap sulit dibaca. Matanya seperti selalu berada di balik bayangan tipis. "Kau menghitung," ucap lelaki itu pelan. Jantung Rini seperti jatuh. "Menghitung apa, Pak?" "Yang datang, yang pergi." Suara itu tenang, tanpa nada mengancam. Tapi justru itulah yang membuatnya menakutkan.
Saya nggak ngerti maksud Bapak. Lelaki itu berjalan gerak belakang. Hari ini ia tidak langsung mengambil pakaian. Ia berdiri menghadap rak, seolah menunggu sesuatu muncul dari balik gantungan. Ada yang hilang, tanyanya. Rini spontan menjawab, nggak ada. Padahal di dalam kepalanya, satu kata terus berputar, nama. Beberapa nama seperti perlahan menghilang dari kebiasaan hariannya. Sejak menyadari pola itu, Rini tidak lagi melihat tokonya sebagai tempat biasa. Rak-rak yang dulu hanya berisi pakaian, kini terasa seperti barisan saksi yang diam. Setiap gantungan seperti menyimpan sesuatu yang tidak ia mengerti. Pagi itu ia bangun dengan kepala berat. Semalaman ia hampir tidak tidur. Buku kecil berisi nama-nama pelanggan masih tergeletak di bawah bantalnya. Ia membukanya lagi. Tanggal, nama, kabar buruk. Semuanya seperti membentuk garis yang tak terlihat dan selalu berujung pada satu waktu, menjelang maghrib. Hari itu Rini mencoba bersikap berbeda. Ia membuka toko seperti biasa, tapi hatinya sudah memutuskan satu hal. Ia tidak akan menerima transaksi terakhir, apapun yang terjadi. Pembeli tetap ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Beberapa wajah baru muncul, beberapa wajah lama kembali datang, tertawa seperti tak ada apa-apa. Melihat mereka, hati Rini justru makin sesak. Apakah salah satu dari mereka akan menjadi nama berikutnya? Ia mencoba mengusir pikiran itu. Menjelang sore, suasana toko perlahan sepi. Seperti hari-hari sebelumnya, pembeli terakhir datang sekitar pukul 17.20. Seorang ibu muda membeli baju anak. Rini melayani dengan tangan dingin. Ibu itu tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Jam menunjukkan 17.31. Biasanya setelah itu, toko akan kosong beberapa menit. Lalu langkah itu datang. Hari ini Rini tidak menunggu. Ia langsung menurunkan pintu gulung sampai setengah. Jantungnya berdebar keras. Angin sore berembus lebih dingin dari biasanya. Sunyi, tak ada langkah, tak ada suara. Mungkin hari ini tidak datang, pikirnya. Ia hendak menarik pintu lebih rendah. Tiba-tiba, tanah di depan ruko seperti bergetar pelan karena truk besar melintas. Dan di sela getaran itu, terdengar suara yang sangat dikenalnya. Belum tutup. Rini membeku. Ia tidak melihat siapapun di bawah celah pintu. Tapi suara itu jelas, pelan, tenang, seperti selalu. Perlahan, pintu gulung yang ia pegang terasa berat, sangat berat. Seolah ada yang menahannya dari luar. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Tidak hari ini, bisik Rini hampir tanpa suara. Pintu itu bergetar sedikit, lalu berhenti. Hening beberapa detik yang terasa sangat panjang. Kemudian, dari bawah celah pintu, sesuatu terselip masuk. 1 lembar uang, 35.000, basah, berlumur tanah. Rini mundur 1 langkah. Tangannya gemetar ketika mengambil uang itu. Bau tanahnya kini bukan lagi samar, tajam, seperti tanah kuburan yang baru digali setelah hujan. Azan mulai berkumandang, dan tepat saat takbir pertama terdengar, pintu yang tadi terasa berat, mendadak ringan, sunyi kembali, tak ada siapa-siapa di luar. Rini berdiri terpaku. Ia tidak membuka pintu lagi, tidak hari ini. Malamnya, ia tidak langsung pulang. Ia duduk sendirian di dalam toko dengan lampu redup. Uang yang tadi masuk dari bawah pintu, ia letakkan di meja. Ia memperhatikannya lama. Lembaran itu tampak lebih kusam dari yang lain. Di salah satu sudutnya, ada noda tanah kecil yang mengering. Rini menelan ludah. Ia membuka dompet kecil tempat menyimpan uang-uang sebelumnya. Semua masih ada. Ia menyusunnya satu persatu di atas meja. Jumlahnya kini belasan lembar. Ia mencoba menghitung dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, perasaannya mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia membawa semua uang itu ke belakang ruko. Di sana ada sebidang tanah kecil yang biasanya hanya ia pakai untuk menjemur lap atau membuang air cucian. Tanahnya selalu sedikit lembab karena jarang kena matahari langsung. Rini berjongkok. Ia menggali sedikit tanah dengan tangan kosong. Tidak dalam, hanya beberapa sentimeter. Dan saat tanah itu terbuka, jantungnya seperti berhenti. Di dalam galian dangkal itu, ada sesuatu yang berkilat samar. Ia menyibakkan tanah lebih jauh. Lembar uang, 35.000, sudah kotor, sebagian hampir hancur, lebih dari 1. Banyak, tangannya mulai gemetar hebat. Ia mundur terduduk di tanah. Itu bukan uang yang ia simpan. Itu bukan uang yang ia kubur. Seperti uang-uang yang sama, tapi lebih lama. Seperti sudah lebih dulu berada di sana. Angin malam berembus pelan. Daun-daun di atasnya bergesekan. Rini menoleh ke arah pintu belakang ruko. Gelap, tapi ia merasakan sesuatu berdiri di ambang pintu. Tidak terlihat, tidak bergerak, hanya menunggu. Air matanya mengalir tanpa suara. Setelah malam itu, Rini tidak lagi bisa memandang uang sebagai sekadar alat tukar.
Setiap lembar 35.000 terasa seperti denyut yang asing di tangannya. Seperti memegang sesuatu yang hidup, lalu perlahan mendingin. Ia tidak tidur sampai subuh. Begitu azan berkumandang, Rini mengambil air wudhu dengan tangan gemetar. Air terasa lebih dingin dari biasanya. Ia berdiri sholat dengan hati yang tidak lagi utuh. Setiap doa yang ia ucapkan terasa seperti memantul kembali ke dirinya sendiri. Kalau ini salah, hentikan. Bisiknya pelan setelah salam terakhir. Tapi pagi tetap datang seperti biasa. Matahari naik, pedagang sayur lewat, anak-anak berangkat sekolah. Dunia tidak pernah berhenti hanya karena satu orang sedang ketakutan. Kabar itu datang sebelum siang. Ibu muda yang kemarin membeli baju anak, yang namanya Samar tertulis di uang itu, masuk rumah sakit karena pendarahan hebat. Kondisinya kritis. Rini mendengar kabar itu dari Bu Ratna yang datang tergesa-gesa. Kasian banget, padahal kemarin masih sehat, kata Bu Ratna pelan. Rini hanya mengangguk, suaranya hilang. Setelah Bu Ratna pergi, Rini berdiri lama di tengah toko. Rak-rak itu terlihat biasa. Pakaian-pakaian tergantung seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kini ia sadar, yang bergerak bukan kainnya. Yang bergerak adalah nasib orang-orang yang bersinggungan dengan transaksi terakhir itu. Ia membuka laci kasir. Kosong. Ia belum mulai jualan hari ini. Namun di sudut laci, sudah ada satu lembar uang. 35.000. Kering. Tidak basah. Tapi terasa lebih berat dari yang lain. Rini menutup laci itu cepat-cepat. Hari ini ia tidak akan membuka toko. Ia menarik pintu gulung sampai tertutup rapat. Untuk pertama kalinya, sejak usaha itu berjalan, ia memutuskan berhenti sebelum sore. Menjelang maghrib, ia sengaja duduk di rumah, tidak di toko. Lampu ruko tidak ia nyalakan. Damar dan Lala sedang belajar di ruang tengah. Jam menunjukkan 17.28. Jantung Rini berdegup keras. Sunyi. Tidak ada suara langkah. Tidak ada ketukan. Mungkin ini berhasil, pikirnya. Ia menggenggam tasbih kecil di tangannya. 17.34. Tiba-tiba Lala menoleh ke arah jendela. Bu, Rini langsung menoleh. Ada kakek berdiri di depan toko. Darah Rini seperti berhenti mengalir. Jangan lihat, bisiknya cepat. Tapi Damar sudah ikut berdiri. Bu, itu kakek yang sering ke toko ya? Rini tidak berani mendekat ke jendela. Ia hanya duduk membeku. Beberapa detik berlalu. Lalu Lala berkata pelan, "Sekarang dia lihat ke sini." Tubuh Rini gemetar. Ia tahu, lelaki itu tidak perlu pintu terbuka untuk datang. Ia tahu, ini bukan lagi soal transaksi. Ini soal sesuatu yang sudah terlanjur terikat. Perlahan, Rini berdiri. Bukan menuju jendela, tapi menuju pintu rumah. Damar langsung memegang tangannya. Bu, jangan. Rini menatap anaknya. Di wajah polos itu, ia melihat alasan kenapa ia membuka usaha ini sejak awal. Bukan untuk serakah, bukan untuk kaya, hanya untuk bertahan hidup. Dan justru karena itulah, ia tidak boleh membiarkan sesuatu yang gelap tumbuh di sekitarnya. Ia membuka pintu rumah. Udara senja menyambutnya. Langit berwarna jingga gelap. Di depan ruko, lelaki tua itu berdiri. Wajahnya tetap sama. Tenang. Tidak marah. Tidak tersenyum. Kau menutupnya. Ucapnya pelan. Iya. Kenapa? Rini menelan ludah. Saya nggak mau lagi. Hening beberapa detik. Angin pantura berembus membawa bau asin laut. Kau sudah menerima, kata lelaki itu. Aliran itu sudah berjalan. Saya nggak minta seperti ini. Kau tidak menolak. Kalimat itu seperti tamparan halus. Benar. Ia tidak pernah benar-benar bertanya. Tidak pernah benar-benar menolak. Karena ia butuh. Karena ia takut miskin. Karena ia takut gagal. Rini menarik napas dalam. Kalau memang ada yang harus berhenti, biar berhenti di saya. Lelaki itu menatapnya lebih lama.
Untuk pertama kalinya, bayangan di wajahnya tampak menipis, dan Rini melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Wajah itu tidak tua, tidak muda, tidak jelas. Seperti wajah banyak orang yang bertumpuk menjadi satu. Setiap pilihan ada harga, ucapnya pelan. Saya tahu, kalau aliran berhenti, yang tersisa adalah kekosongan. Rini mengangguk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Lebih baik kosong daripada berlumur. Azan maghrib mulai berkumandang. Angin bertiup lebih kencang. Beberapa detik kemudian, lelaki itu mundur satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Tubuhnya seperti memudar bersama cahaya senja. Hingga akhirnya, tidak ada siapa-siapa di depan ruko. Hanya jalan pantura yang ramai seperti biasa. Malam itu tidak ada suara gesekan kain. Tidak ada uang basah muncul di laci. Tidak ada bayangan di rak paling ujung. Namun keesokan paginya, ketika Rini membuka ruko untuk terakhir kali, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Semua pakaian di rak paling ujung menghilang. Bukan dicuri, bukan berantakan. Hanya tidak ada. Rak itu kosong. Bersih.